gengs, balik lagi bersama gua Kamarendi. Kamarendi, nggak tuh Udah lama kita soalnya Kamarendi. Udah lama soalnya kita nggak take podcast, bre. Asli kangen Iya. banget kita ya. Soalnya kita Kangen banyak banget. ikut kampanye kemarin kan. Iya. Ini dulu dong, opening yang benar dulu Iya, dong. sebelum berbincang-bincang ya. Yoi, opening dulu. Yo guys, balik lagi bersama gua Randy Dan gue Vincent. di Konspirasi Ngopi. Seruput dulu kopinya. Hari ini kita ditemani sama roti Yuli Bakery. Roti Yuli Bakery. Yuli Bakery aja nyebutnya enak ya, Yuli Bakery. Itu enak pantesan Ren. wanginya enak banget nih, bre. Asli parah. Wangi ya. Parah, Ini kita parah. dikirim dari Yuli Bakery nih. Dari Yuli Bakery ini. Surabaya. Dari Surabaya. Wow. Nah tadinya gue mikir gini, kan gue sempet nanya kan, Kak ini tahan berapa hari gitu. Oh ini aman kok, bisa ada expired date-nya gitu. Masih lama gitu. Waduh, Iya, aman. aman. Apakah expired date yang melebihi expired date vaksin? Waduh, bisa harusnya. Coba Enak gua banget buka Ren. dulu ya. Enak nih. Gue buka. Gue juga sambil makan ya teman-teman ya. Buka. Plastiknya aja gampang dibukanya. Ini yang gue makan rasa apa nih? Rasa coklat. Nah di setiap variannya dia itu ada susu di dalam variannya. Variannya. Anjir itu yang bikin enak Ren. Pecah di mulut. Coba. Gue Meledak. cobain rasa keju dulu nih. Ya. Bener nggak omongan lo nih ya? Harus gue pastikan dulu bro. Wah nih kayak Ini enak banget. kalau dari looksnya sih sempurna ya. Tapi gue belum percaya ini karena don't judge the book by the cover. Nah. Gue cobain dulu. Gimana? Nggak bisa berkata-kata kan lo? Ah, Gimana menurut lo? mau lagi. Mau lagi ya? Vincent. Gila, luar biasa. Ini gila. Enggak serius ya, tapi ini serius ya teman-teman ya. Ini gue penikmat roti emang. Jadi biasanya tuh gue setiap pagi, gue emang jarang sarapan Ren. Gue beli roti biasanya. Beli roti ya kan, kalau nggak Indomaret ya warung-warung lah, standar lah gitu kan. Sama kopi hitam tuh, pasti gue. Jadi setiap pagi tuh kayak gitu. Dan gue tahu roti enak sama enggak tuh yang mana gitu. Wah ini the best sih Ren. Yuli Bakery ya. Roti terenak ya. Yang pernah gue coba ini Yuli Bakery. Ini sorry, luar gue biasa. kasih respon lo sambil makan. Soalnya Iya. gue gak bisa berhenti ngunyah bro. Parah. Parah. Ini kejunya Hmm. blending sama kental manis. Luar biasa. Pas banget ya. Pas banget. Pas bener. Kalah Isdalia mah. Isdalia kan manis kan? Ya. Kalah. Parah. Wah ini pas banget nih buat teman ngopi nih ya. Makan Yuli Bakery ditemenin sama kopi. Apalagi kalau ngopinya di Jacobs. Pas banget Cok. Ngopi di Jacobs. Yoi. Buat anak-anak pamula. Bener. Tapi kalau bukan anak pamula ngopi biasa aja nggak apa-apa. Taruh itunya dong, mapsnya di akunnya. Ya. Taruh lah. Nanti kita taruh mapsnya Yuli Bakery dan mapsnya Jacobs. Yang Jacobsnya aja, kalau Yuli Bakery-nya kejauhan. Kita kasih juga mapsnya kasih juga dong. Oh iya. Buat order ya. Wah ini bener-bener karena gua habis dari ini gua pengen ke Surabaya bro. Parah. Bener. Parah. Ada tugas. Parah Yuli Bakery enak banget Ren. Yuli Bakery. Ini gua harus stok di rumah nih kayaknya Ren. Ini Wajib gua harus stok wajib di rumah nih. Kayaknya gua harus menganggarkan gajian bulanan gua untuk membeli Yuli Bakery nih. Wajib ini. Sama sih Sen, kayaknya gue budget makan pagi gue kan sarapan gue adalah nasi uduk pakai Iya. bakwan ya kan. Iya. Ini gue ganti dengan Yuli Bakery. Yoi. Itu tuh kayaknya kenikmatan yang paling hakiki gak sih? Jadi kalau lu pagi-pagi ya kan makan roti Yuli Bakery sama kopi hitam, anjir. Itu Aduh itu nikmat mana yang kau dustakan gitu sudah loh, tidak ya ada kan? lagi yang bisa kau dustakan bro. Iya. Lo hidup seakan-akan lo Bambang Pacul Cok. Gila lu udah Seakan-akan anda menjadi Bambang Pacul bro. jadi Korea ya. Jadi Korea Anda makan Yuli Korea Bakery. to the bone tuh, Nah, gila. varian rasanya ada apa aja bre? Oh iya, ini varian rasanya yang gua makan ini kan coklat nih. Iya, yang gua makan Coklat. keju. Lo keju. Itu juga ada abon. Abon sama kacang. Waduh. Tapi dia bukan cuman kacang ya, kacang sama coklat. Kacang dan coklat. Kacang dan coklat. Dan ini kacangnya banyak banget Ren. Parah, the best ini, toppingnya enak banget gila sumpah. Ini wajib banget. Ini kayaknya gue bisa makan Yuli Bakery lebih sering dibanding gue makan Indomie sih ini. Iya. Gila, wajib banget ya Sen buat teman ngopi Sen. ya. Parah. Kita kasih nanti linknya ya untuk beli Yuli Bakery ya. Ini tuh gua kalau di rumah Ren, itu bantal gua Ren, itu Yuli Bakery dalamnya Ren. Waduh. Bener. Iya, Saking iya. enaknya, saking empuknya, lembutnya Ren. Saking nyamannya. Saking nyamannya. Jadi berarti Yuli Bakery ini makanan
roti yang bisa membuat lo nyaman. Parah. Melebihi dari bini gua, Ren. Gila. Melebihi dari bini gua. Sembah Paduka Ratu Yuli Bakery. Paduka Yuli Bakery. Ketika gue bangun tidur, gue langsung ada kan. Jadi itu kan jadi bantal gue gitu. Jadi gue langsung bisa ambil, bisa langsung makan gitu. Oke, hari ini kita bakal bahas apa nih, Ren? Hari ini kita mau membahas terkait kiamat, Bre. Kiamat lagi ya, end of the Kiamat world ya. internet. Kiamat internet. I see. Oh gitu. Karena kan kalau kiamat tuh kayaknya wah, apa ini konspirasi ngopi? Kiamat terus ya kan? Nah, lebih spesifik kita bahasnya. Ini karena viral, Bre. Viral. Karena ini viral. Ini film yang viral, Leave the World Behind. Leave the World Behind. Itu tuh Leave the World Behind apa Living the World Behind sih? Live ya. Live ya. Dan itu emang lagi waktu itu sempat masuk number 1 top chart di Netflix juga ya? kan, dan rame kan, diomongin di mana-mana. Lu gimana abis nonton film itu? Yang lu dapat kesan pertama? Yang gue dapat adalah gue harus menonton film Friends. Waduh. Kenapa ya? Itu padahal Ren ya di novel aslinya juga nggak ditulis. Maksudnya emang nggak ada referensi Friends gitu, nggak ada. Emang itu dari sutradaranya aja itu. Diangkat oleh penulis dan itu akhirnya digambarkan secara baik ya, diangkat oleh produser film itu sih menurut gua. Karena Friends itu justru jadi ikonik banget sih. Iya, nostalgic kan. Iya. Jadi kan kesannya nostalgic, padahal sebenarnya yang nonton kan itu Gen Z, bocil kan sebenarnya. Cuman mungkin ya sekali lagi produk-produk 90s atau produk-produk 80s tuh masih sangat membekas. Ya. Sampai hari ini gitu. Benar-benar. Oke, langsung masuk aja kali kita ya, Ren ya. Ya. Sebelum masuk, pertajam analisa lo. Perkuat dengan Yuli Bakery. Waduh. Yuli. Nah, Bre, ini kita sambil makan ya, Bre? Sambil makan lah, harus lah. Sambil makan Yuli Bakery karena ini enak banget, Ren. Gua nggak berhenti udah habis 80 kayaknya. Waduh, Vincent, hati-hati Anda diabetes. Tapi ini nggak bikin diabetes. Nggak bikin diabetes. Iya. Lu mau makan 100 biji juga nggak bakal diabetes. Bener, selama lu makannya dalam mimpi, bro. Vincent, kita harus bicara dengan terhadap realita, bro. Tapi enak banget, Ren. Iya. Tapi ini saking enaknya itu diabetes juga lari, Ren. Bener-bener wajib makan Yuli Bakery, tapi maksimal sehari 3 lah. Oh, 3. Sampai 80 gitu. juga bisa. Ya kan ini lebay, iya. dilebih-lebihkan. Masalahnya kita podcast seperti Om Deddy, kita harus mengedukasi, bro. Mungkin Smart dong. people pendengar kita nih. Masa sih? Iyalah. Bukannya goblok semua ya? Enggak lah. Tidak, Kalau tidak. temen ngopi pinter-pinter. Teman ngopi smart people. Kesadarannya di atas 500 semuanya. Tingkat kesadaran ya. Tingkat kesadaran. Paling pinter Joshua Siotang lah. Parah. Cerdas Dia kesadarannya udah mencapai 700. Enlightenment. Enlightenment ya Joshua Siotang. Ditunggu botaknya Joshua Siotang. Hah? Kenapa? Dia janji apa nama lu? Dia harus jadi biksu. Kesadaran kan udah tingkat tinggi. Ya, nggak harus botak dong. Gak apa-apa, tapi biar seru. Oh gitu. Biar kayak Avatar ya. Pengendali angin. Anjing, gue punya jokes nih. Pengendali angin. Itu halu ya kok. Yang dikendalin apa? Loh, nggak sekarang gini. Kalau pengendali air kan ada airnya kan, dikendalin tuh bener kan, ada kan, api ada, terus tanah, batu gitu ada. Angin apa yang dikendalin anjing? Kan halu berarti. Bener bos. Avatar itu bukan pengendali angin. Apa? Avatar itu pengendali udara. Pengendali angin Pak A. Itu dia. Oh iya, bener-bener anjing. Avatar itu pengendali udara. Kenapa gua nggak expect itu ya anjing? Nah, angin KTP Vincent. ya. Oh gitu ya. Nah, Bre, ini kan gue sambil makan nih, Bre. Sebelum kita masuk pembahasan Living World Behind, gue ada berita nih, Bre, dikit. Nih ada berita. Nah, ini seru banget nih, Bre. Gue pengen tahu nih, dengar tanggapan dari lu nih. Ada hasil rekayasa genetik. Nih, gue sambil makan ya. Nih, dari koran sindonews.com itu ada artikel judulnya Bikin Geger, Ilmuwan As Ciptakan Makhluk Campuran Manusia dan Monyet. Wow. Chimera. Ilmuwan as ya? Ya. Para ilmuwan dari Salk Institute California, Amerika Serikat telah menghasilkan makhluk campuran manusia dengan monyet dengan selinduk manusia. Pekerjaan itu dikritik para pakar yang mempertanyakan soal etika. Wow. Nah, kelompok ilmuwan Amerika ini telah menghasilkan chimera atau manusia setengah monyet setelah menemukan sel manusia dalam embrio monyet.
Nah, pekerjaan itu dalam upaya untuk lebih memahami tentang bagaimana sel berkembang dan berkomunikasi satu sama lain. Gimana menurut lo? Sebelum gue memberikan tanggapan, ini ilmuwan as itu asekop apa aslov? Aswajik. Aswajik. Gue juga suka lucu tau kenapa sih orang kayak nyebutinnya as gitu ya. Ya. Langsung Amerika, US gitu Yeah. loh, tulisannya US. Kenapa harus as sih? Lucu banget ya bahasa Indonesia ya. Oke, aswajik ya, sudah terjawab berarti ya. Mm-mm. Oke, tanggapan gue Chimera gitu ya. Berarti mungkin mereka ingin mendevelop Sunggokong, The New Sunggokong mungkin. Oh iya benar ya. Iya. Sunggokong kan siluman ya. The New Sunggokong karena kan mereka juga negara barat kan. Pas banget untuk mencari Oh kitab di negara iya bener bagiannya. juga. Iya Oh deh. iya bener. Iya kan? Jadi Diciptakan manusia setengah kera. Sunggokong bukan lagi menuju barat tapi dari barat. Dari barat. Dari barat. Jadi nyari kitab sucinya udah nggak lama bro. Oke. Nah kalau seriusnya apa tuh? Kalau seriusnya apa? Oh, gue nggak tahu ya what they want. Tapi gini, sebenarnya sebelum gue fokus ke berita ini, pernah terjadi transplantasi ginjal manusia diganti pakai ginjal babi, bro. Lo Oh ya? pernah denger kan? Gue belum pernah. Yang katanya itu ginjal babi itu memang mirip lah seperti ginjal manusia. Jadi kalau memang ginjal lo rusak tuh bisa ditransplantasi. Oh gitu. Tapi unfortunately, pasien transplantasi ginjal babi pertama meninggal setelah beberapa bulan. Serius lo? Iya, ada beritanya. Anjing. Jadi mengalami penyakit komplikasi lah gitu. Which is not perfect, tidak sempurna. Nah, apa yang ingin dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan di Amerika? Ya. Menyatukan embrio manusia dengan embrio binatang dan sebagainya, ingin membuat suatu rekayasa makhluk baru. Dan sorry ini gue potong. Ini adalah makhluk rekayasa pertama yang berhasil. Beritanya. Ini manusia. Ya, Beritanya. beritanya. Iya. Dan ini yang terjadi sama manusia ya, penggabungan gen antara binatang dengan manusia. Ya. 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 Kalau binatang sama binatang banyak udah. Ya. Jadi misalnya harimau anjing tuh ada. Harimau sama anjing dicampur ada, Ren. Ada dan berhasil. Bukannya Hidup. gini ya? Misalnya anjing Siberia. Nah, di Oh, kalau itu breeding, perkawinan. Iya. Kan Bukan spesiesnya breeding sama. kayak gitu ya? Bukan. Kalau itu kan spesiesnya anjing sama anjing. Masih ya udahlah gitu kan. dan itu diperbolehkan tuh anjing sama harimau. Jadinya apa, Cok? Itu tuh dia itu rekayasa genetik. Iya, tapi Rekayasa jadinya hasil apa lab. jadinya? Gua nggak tahu sebutan apa namanya, tapi yang jelas itu kimera. Percampuran sesuatu yang harusnya nggak ada gitu loh. Nah, Oke. terus. Kan sebenarnya gini, kalau memang itu berhasil harusnya itu menjadi suatu breakthrough dong. Jadi suatu breakthrough. Maksudnya dan itu. itu harusnya goes viral. Tapi at the end gue belum pernah denger tuh. Ada beritanya. Ntar gue taruh di bawah. Iya, enggak gini. Apakah mereka memang menyebarkan hal kebenaran atau mereka cuma bilang gue advance anjing gue bisa kayak gini. Atau they just fake it, bro. Fake it the news. Dan itu yang selalu dilakukan oleh Amerika, bro. Oh, setuju. Tahun 60-an mereka bilang kirim astronot ke bulan. Ke bulan mana ada? Apa studio itu bangsa? Zaman sekarang tuh itu udah bukan lagi konspirasi anjing. Iya. Semua orang ya, Everyone knows. Dianya mengakui bahwa ya gimana ya? Studio kan? Iya studio dan itu ya 60s dan kami sedang berperang. That's what we do gitu. Iya, Kan tai, Ren. Dan mereka cuma pengen kasih tahu nih gue advance. Gitu loh. Dan sama gue juga ngeliatnya tuh kayak they just want to everyone knows mereka tuh lebih advance. Menurut gue sih seperti itu ya, karena gue balik lagi ya. Menurut gue manusia tuh diciptakan sudah sewajarnya tuh menjadi makhluk yang sempurna. Seperti kayak kita pernah bahas lah waktu itu di AI ya, yang gue bahas dalam kitab Daniel bahwa gak bisa tanah liat dicampur adukan dengan besi gitu kan. Betul. Karena memang gak akan pernah bisa. Gak akan pernah bisa. Gue yakin Gak akan pernah gitu bisa loh. bersatu. Sama dengan halnya manusia dicampurin dengan gen binatang. Ya. Gak make sense, bro. Gak make sense kan? Gak make sense menurut gue. Gak masuk Pasti akal. akan ada ketidaksempurnaan, ada kecacatan gitu loh. That's why gue tidak percaya dengan hal ini akan bisa menjadi kenyataan. Jadi udah jadi kenyataan, Ren. Udah jadi monyetnya. Iya, tapi Hidup. apakah dia seperti manusia pintar atau seperti apa? Enggak kan? Enggak. Nah, Memang enggak. Apa lu tahu bahwa itu memang menggunakan embrio, literally embrio manusia? Iya. Lahirnya Iya. sebagai apa sekarang kalau di Monyet, sebagai monyet. monyet, bro? Sebagai monyet. Nah, bisa jadi mereka berbohong. Cuman jadi emang hasil rekayasa genetik dan beneran berhasil gitu. Oke. Gue tetap gak percaya sih. Hmm. Fuck the media, fuck the news. Menurut gue apa yang ingin mereka lakukan adalah menyebarkan propaganda bahwa they can do anything dan tidak ada Tuhan. Mereka ingin menyatakan itu, bro. Emang itu. Karena ketika mereka bisa menggabungkan hal-hal seperti itu,
orang-orang akan bertanya lagi eksistensi kehidupan mereka. Eksistensi, iya. Iya, orang akan bertanya-tanya, wah kalau kayak gitu sebenarnya manusia bisa menciptakan manusia dong. Manusia bisa menciptakan apa saja dong. Tidak ada Tuhan dong. Itu, they want to claim, they want to proclaim, they are playing God. Seperti omongan Dharma Pongrekut. Jadi itu tujuannya. Itu tujuannya. Jadi itu tujuannya. Iya, dan gue tidak percaya berita itu, fake news menurut gue. Oh gitu ya, Iya. fake news ya. Kalau gue sih ngelihatnya gini, memang apapun yang mereka lakukan betul, gue setuju bahwa mereka ingin menyerupai Tuhan ya, menciptakan apapun gitu yang dan menurut gue anjing esensinya apa cu, lu ngegabung-gabungin sesuatu yang gak ada jadi ada gitu. Benar. Lah ini kan gak ada nih, manusia setengah monyet gitu, apaan? Lu mau bikin Sun Gokong gitu, esensinya apa? Terus di sini kalau misalnya dibilang di berita, pekerjaan itu dalam upaya untuk lebih memahami tentang bagaimana sel berkembang dan berkomunikasi satu sama lain. Emang gak ada cara lain anjing? Hah? Lu mau bikin alasan apa gitu loh? Gitu ya Ren ya? Klise banget alasannya itu. Klise gitu. Dan gue liatnya gini, dia ini nih, mereka ini tuh sama kayak melawan kodrat yang ada gitu loh. Jadi ini menurut gue menggabungkan segala sesuatu yang gak ada, makhluk hidup ya, itu sama aja kayak menciptakan Nephilim anjir. Zaman dulu. Wow. Oh iya dong, malaikat kawin sama manusia itu kan gak harusnya ada. Udah. Muncul raksasa itu abomination, laknat. Laknatullah gitu loh. Sesuatu, iya dong. Ini kan disebutin Chimera. Berarti kan ini monster. Mereka mau ciptain monster kan, dengan tujuan yang gue juga gak ngerti anjing, ngapain sih? Biar apa gitu loh. Aneh banget lu Ren. Dan sekali lagi Amerika tuh berkali-kali berhasil menipu dunia sih. Yang ini Amazon ya. Amerika sudah pernah melakukan ini bre. Salah satu perusahaan besar Amerika, Amazon gitu kan. 10 tahun lalu mereka tuh kayak ngebuat kasir otomatis bro. Dimana orang belanja gak butuh ada kasir. Jadi kayak barangnya tuh tinggal ditempel, bisa ke scan otomatis semua sendiri lah. Tap-tap gitu ya, tinggal tap-tap doang. Dan orang ya, pada saat itu pembayaran. bilang gila. Udah advance banget ya, breakthrough ya. Iya kan, di dalam pusat perbelanjaan. Ini mungkin kayak 2015 ke atas ya. Ya sekitar tahun segitulah. Ternyata ya Amazon mempekerjakan orang-orang India, dan orang-orang India melihat apa yang orang Amerika belanja di Amazon, di offline store-nya, itu melalui webcam bro, melalui kamera. Oke. Dilihat misalnya barangnya, wah Vincent beli Jisamsu. Iya. Udah diketik Jisamsu 18.000, udah muncul otomatis online jadi ya. Jadi mereka nggak pakai teknologi, sebenarnya ada orang India kerja. Oh jadi ada operatornya. Ada operatornya tapi jaraknya jauh karena dari India. Oh, di remote gitu. Di remote. Oh, gitu. Anjing dong. Iya. Berarti fake gitu. Fake it until you make it. Dan itu yang selalu dilakukan oleh Amerika. Selalu dibuat kayak gitu ya. Seakan-akan mereka ini besar dan seakan-akan mereka ini kuat sehingga dolar selalu menguat. Iya, betul. Nah terus kalau yang terkait kemarin tuh, yang berita kemarin baru banget tuh, tanggal 16 ini kan kita ngetek tanggal 19 ya. Tanggal 16, tanggal 17 New York bikin berita bahwa akhirnya Departemen Kesehatan US tuh mengakui bahwa mereka tuh mendanai penelitian yang ada di Wuhan terkait COVID. Itu gimana? COVID. Akhirnya mereka mengakui. Pada akhirnya mengakui Ren. Oh gue tahu ini. Ini postingan yang di-share oleh admin konspirasi ngopi. Yo, ya kan? admin. Dan itu rame bro. Gua anjing gitu yang nge-share bangsat. Iya enggak. Dan itu rame kan akhirnya. Rame. Akhirnya rame, orang pada komen dan orang pada bilang gini, wah Amerika kemarin nuduh Cina, padahal mereka pelakunya. Gue balas. Gue sebagai admin juga di situ. Gue balas sih gini. What if it's part of their plan? Bagaimana kalau ini tuh ternyata plannya mereka siapa? Elit global siapa? Ya ada Cina, ada Amerikanya bro. Ya memang Dua-duanya bermain di situ. Bermain. Malah gue ngelihatnya ya, kalau mau dari skala besar, itu tuh video yang pernah kita share di konspirasi ngopi juga, itu bisa menstimulus kita untuk berpikir. What if semua negara yang berperang itu mereka sebenarnya bagian dari plan tersebut? Benar. Gitu, yang dikontrol oleh satu entity ini. Kan kalau misal di film itu di video itu kan lucu-lucuannya, jokesnya adalah Elon Musk. Benar. Yang ngontrol, ya kan? Yeah. Tapi itu jokes gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir, ya juga ya. Bisa aja loh mereka berpura-pura berperang atau segala macam, ya kan? Kalau begitu Vincent, ya siapa yang harus kita percaya Vincent? Gak ada Ren. Gak ada di dunia ini. Bahkan data sevalid apapun gak bisa menjamin itu suatu kebenaran loh. Kalau gitu Vincent, siapa yang harus teman ngopi percaya?
Tuhan lah. Oke, Tuhan kan eksistensi Tuhan, God. Ya. Sebagai Alkitab. manusianya. Manusia siapa yang harus dipercaya teman ngopi? Nggak tahu gue. Mereka harus percaya Randy dan Vincent dari Konspirasi Ngopi. Revolusioner Ini di bidang podcast. Ini Di bidang podcast. di bidang podcast ya. Ya, Oh, iya. setuju. Tapi itu suatu klaim yang sangat berlebihan ya teman-teman ya. Tapi ya oke lah. Iya. Ya gitu. Nah, Ya, tapi kalau mereka mau percaya juga nggak apa-apa ya kan? iya, tapi pada akhirnya ketika gua ngelihat berita itu sih ya banyak juga orang yang nggak heran ya akhirnya. Maksudnya nggak heran tuh yang kayak ya emang udah pada tahu, cuman kan gini bre, yang namanya maling kalau pas di BAP itu kan kalau dia dinyatakan bersalah, dia kan harus ngaku dulu. Nah, ini udah ngaku nih. Iya. Jadi udah tinggal diproses aja. Siapa yang mau proses? Ya nggak ada yang bisa sebenarnya. Tapi kan maksudnya di parlemen udah kelihatan kan. Ini kan parlemen DPR, parlemen Kongres US kan yang melihat itu. Paling tidak dunia juga udah ngelihat. Oh ya iya berarti memang ini ada skema selama ini yang terjadi kayak gitu loh. Iya. Kayak gitu. Dunia mana dulu nih? Dunia internasional. Iya, dunia internasional menurut gue udah antek-anteknya semua. Jadi apa yang kita harapkan? Betul. Tapi kan memang harus dipisah tuh. Yang mana para pejabat yang bisa dibayar, yang mana masyarakat gitu. Memang sebenarnya masyarakat pun juga nggak bakal bisa apa-apa sih. Iya, at the end kayak gitu. Ya makanya menurut gue ketika mereka mereveal di Secrets, justru tanda tanya besar. What's their next move? Ya. Apa langkah mereka selanjutnya? Kalau menurut gue ya Ren, ini langkah selanjutnya ketika mereka sekarang udah ngaku kan pandemi yang kemarin itu sudah buatan, pandemi selanjutnya akan mereka lakukan juga. There will be a new gitu. pandemic. New pandemic. Oke. Regulasinya udah ada, kayak gitu. Dananya udah ada, World Pandemic Fund udah ada. The Gitu. new pandemic for what? For their gain, ujung-ujungnya duit juga, industri. Itu, apapun itu ya. Itu kalau ngomong dari sisi ekonominya, tapi kalau dari ngomong sisi total kontrolnya, itu yang mereka ingin berusaha jalankan. Jadi mereka ingin menguasai semua khalayak hidup manusia, gitu loh. Mungkin nih kalau yang gue lihat ya, US nih mungkin namanya di kancah internasional untuk orang-orang pecinta konspirasi itu udah buruk banget lah. Iya, gitu. iya. Dan kalau pun nantinya nama US itu juga bisa seburuk itu di kancah internasional ya, di yang bukan omongan orang pecinta konspirasi gitu ya, dan mereka memang seburuk itu, mereka harus bikin brand baru dan akan muncul satu negara baru yang bisa lebih dipercaya. Dan itulah kelahiran binatang baru. Dan disitulah akan lahir the false messiah. Menurut gua ujung-ujungnya ke situ. Ya mungkin bisa dilakukan dengan cara new pandemic, dengan cara perang. Jadi there are so many ways lah untuk menuju ke sana. Karena untuk memunculkan sesuatu yang baru, itu kan harus ada chaos dulu. Iya. Chaos dulu, dibuat dulu. Chaosnya tuh dari segala bidang ya. Kesehatan dihancurin kayak gitu. Terus ekonomi sih yang paling luar biasa tuh ekonomi. Terus regulasinya dibuat totaliter kayak gitu. Orang udah nggak percaya lagi sama negara tersebut, which is adik kuasa. Benar. Amerika gitu. Bakal akan muncul lagi negara yang baru, atau bahkan negara yang sudah ada the next adik kuasa kayak gitu. Bisakah itu negaranya negara terkecil di dunia? Bisa aja. Bisa aja. Negara apa itu, Vincent? V. Pokoknya ya itulah, adalah suatu negara vaksin. Kecil banget negaranya. V itu kan vaksin. Iya. Ada lagi tuh. Apa tuh? Fadlizon. Oh, Fadlizon orang politikus. Ya. Udah langsung kita bahas aja nih, Bre. Leave the world behind. Kita langsung masuk. Nah, jadi ternyata film ini tuh menuai banyak kontroversi juga, Bre, di kalangan ini ya, di kalangan penikmat movie reviewer, terus juga di orang-orang ya yang nonton ini tuh banyak misteri dan teori yang terdapat pada film ini. Itu tuh membuat banyak warganet tuh mungkin dan teman ngopi juga itu bertanya-tanya apa sih sebenarnya yang terjadi dalam film ini, dan apa makna yang coba disampaikan sutradara sebagai alarm bahwa bencana seperti ini tuh sebenarnya dapat sewaktu-waktu terjadi aja di dunia nyata, out of nowhere gitu, tiba-tiba ya muncul gitu. Nah, mungkin gue intro sedikit ya. Iya. Dan ini spoiler alert buat teman-teman. Kalau yang belum nonton, disarankan nonton dulu, baru nanti dengerin podcast yang ini. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, terserah lu. Leaving World Behind adalah film apocalyptic end times yang dikoproduksi oleh Michelle dan Barack Obama. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa film ini bisa sampai diproduksi oleh Barack Obama? Apakah ada suatu pesan tersembunyi yang ingin disampaikan oleh Barack Obama?
Ataukah Barack Obama juga bagian dari elit kabalis yang ingin mengontrol dunia ini? Dan ternyata film ini tuh diadaptasi dari buku novel karya Ruman Alam dengan judul yang sama yang dirilis tahun 2020. Nah, buku tersebut ternyata Ren ada di dalam reading listnya Barack Obama. Oke. Gitu. Jadi dia emang ngefans banget nih sama nih buku. Gitu. Karena dia suka buku itu. Suka buku itu. Terus dia punya PH kebetulan. Ya dia punya duit gitu kan. Terus ada sutradara nih yang bikin, disamperin sama dia. Udah mau deh gue produserin gitu. Gue danain gitu. Tapi kan pertanyaannya, apa benar? Emang apa benar begitu? Gitu. Kalau menurut lu gimana? Oke. Mungkin lo harus cerita dulu nih, Jen. Yes. Lo ceritain ke teman ngopi nih. Cerita singkat aja, spoiler lah. Iya. Ceritanya itu seperti apa? Iya. Sebelum kita berspekulasi apa bener ini Barack Obama tuh hanya karena suka atau seperti apa? Atau gitu seperti apa ya? Siap. Oke, kita lanjutin dulu. Film ini tuh bersetting di era modern ya, di zaman yang sekarang ya, zaman yang sama dengan yang kita tinggali, di mana sebenarnya kisahnya tuh sederhana sih sebenarnya, sederhana banget. Seperti keluarga Cemara gitu sederhana ya? Loh iya, itu kan keluarga. Iya. Nah, yaitu sebuah keluarga pasangan suami istri Clay dan Amanda Sanford yang mempunyai 2 orang anak remaja, cewek dan cowok kan, bernama Rose dan Archie. Keluarga ini melakukan sebuah trip ke sebuah mansion yang mereka sewa di daerah terpencil, off-grid gitu. Terus selang beberapa hari mereka tuh, pas mereka nginep di sono, mereka menikmati suasana jauh lah dari hiruk pikuk kota gitu, bre. I see. Nah, tiba-tiba di suatu malam nih mereka lagi tidur, tiba-tiba internet sama listrik tuh mati total, Ren. Kayak gitu. Yang mereka pikir cuman di mansion tersebut aja. Iya. Kayak gitu. Cuma mati lampu sesaat lah. Iya, gue juga mikirnya ya paling mati lampu lokal gitu kan. Kayak PLN lah. Iya. Sering tuh PLN tuh. Kemana duitnya? Aduh, saya tidak tahu, Vincent. Nah, tiba-tiba di suatu malam internet listrik kan mati total. Anjing lucu banget. Tapi boleh dong untuk teman-teman PLN gitu ya. Iya, apa? Yang kalau misalnya di daerah kita tuh mati lampu, sebenarnya kenapa sih? Apalagi daerah gue sering, bro. Iya. Sering banget. Kenapa ya? Sebulan tuh sekali daerah Jati Asih, Jatisari tuh. Gue juga nggak ngerti kenapa. Kalau gue misalnya nih gue jadi pejabat PLN itu mungkin pengiritan, Ren. Mas aja mati gitu. Wah, si Randy matiin aja. Iya, maksudnya diiritin, pengiritan. Ya, tapi kan kita bayar, bro. Bener, ya itu pertanyaannya, kita bayar tapi kita nggak dapat hak kita sesuai itu. Iya, makanya coba kalau emang ada listener kita orang PLN gitu ya, kasih tahu dong. Iya. Ntar tiba-tiba dimatiin langsung jedrek, matiin bre sama orang PLN. Nah, terus pemilik mansion ini tiba-tiba pas lagi mati total gitu, listrik dan internetnya mati total, pemilik mansion namanya GH alias George itu datang ke mansion sama anak wanitanya, memohon untuk tinggal. Pemilik mansion itu kan mereka nyewa kan si keluarga Sanford ini kan. Loh, tapi kenapa begitu? Kan itu rumah udah disewain. Betul. Nah, itu bininya marah, Ren. Iyalah. Bininya marah. Bayar, bro. Bener, emang bininya marah di situ. Lah kan gue udah bayar. Bener. Lu gimana sih gini kan? Karena ya gimana, gue udah bayar gitu loh. Nah, cuman si George-nya ini kayak dia tuh datang dengan keputusasaan, Ren. Oh, there is something wrong gitu loh. Dan dia tahu itu kenapa gitu loh. Makanya dia berpikir kayaknya mansion gue yang ini tuh tempat yang paling aman, safe place gue, sanctuary gue yang bisa gue, paling tidak gue bisa tidur dulu deh sementara di situ gitu. Apapun ceritanya. Karena dia maksa, Ren. Si yang punya tempat itu tuh maksa mau tidur di situ gitu ya. Iya. Karena pun sebenarnya dia juga sedang menebak-nebak sebenarnya apa yang terjadi nih sekarang gitu. What happened gitu. Nah, setelah akhirnya diizinkan untuk tinggal, dari situ mulailah nih terjadi konflik interest antara dua kelompok keluarga ini dalam ketidakpastian yang terjadi di dalam sepanjang cerita. Kayak gitu. Nah, ada beberapa kejadian yang aneh dalam tanda kutip yang terjadi di dalam film. Nah, yang menarik ya, beberapa yang menarik atensi gue di dalam film ini, itu salah satunya kayak yaitu internetnya dan listrik mati total. Dan itu satu negara mati total, Ren. Kayak gitu. Dan itu menyebabkan negara menjadi lumpuh. Kayak gitu. Terus ada serangan cyber katanya. Ada serangan cyber di seluruh penjuru negeri. Kayak gitu. Terus katanya satelit itu juga dihack, diretas katanya. Kayak gitu. Jadi ada suatu ketika beberapa kali di dalam TV tuh ada National Emergency Broadcast di siaran televisi. Jadi berarti itu kan dari Departemen Pertahanannya US tuh udah kayak ngumumin ini tuh emergency gitu loh. Iya. Kayak gitu. Itu bener-bener udah chaos. Tapi TV tuh masih bisa nyala. Dan itu juga nggak lama.
Kayak gitu, cuma tek nyala bentar udah mati lagi. Mati lagi. Tuh. Terus menghilangnya atau meninggalnya orang-orang di kota. Itu kayak lenyap aja gitu. Lenyap aja kemana nih orang gitu. Tuh kalaupun ada, yang ada tinggal orang-orang mati, mayat gitu. Air berarti kesusahan juga dong. Gimana? Ketika listrik mati, air gitu kesusahan juga dong. Menurut lu gimana kalau misalnya udah dalam kondisi kayak gitu, air gimana? Iya, air kan penggeraknya listrik, bro. Iya kan? Iya, pompa. Harusnya itu, harusnya susah. Juga, iya. Iya. Terus ada lagi fenomena tingkah laku binatang tuh jadi aneh di situ. Jadi kayak entah gimana insting binatang tuh menangkap ini ada sesuatu yang terjadi gitu. Oke. Skalanya global. Binatang itu jadi merapat ke kota. Iya, jadi mereka tuh keluar dari tempat adaptasi mereka. Kan mereka kan habitatnya misalnya di hutan gitu, rusa. Itu yang paling kelihatan tuh yang muncul di film itu rusa. Rusa-rusa jadi pada ngumpul, pada keluar gitu ke mendekati manusia-manusia. Nggak tahu kenapa. Nggak dijelasin juga kenapa. Kayak gitu. Oke. Cuman paling tidak yang gua tangkap adalah insting binatang tuh lebih tajam dibanding manusia. Jadi ketika ada sesuatu terjadi, bahkan gini Ren, ada beberapa hal gue pernah dapat informasi bilang begini, bahwa misalnya di suatu tempat tuh pengen ada bencana, entah tsunami atau gempa bumi, itu tuh burung-burung tuh udah berterbangan. Iya. Itu di gunung selalu seperti itu. Iya. Dan bahkan kayak binatang-binatang yang memang nggak harusnya ada di situ, misalnya ular, terus tiba-tiba muncul gitu. Kayak mereka tuh punya insting duluan dari something wrong gitu loh. Mungkin indranya lah. Iya, insting. Jadi antara indera penglihatan, penciuman, pendengaran, binatang tuh memang jauh lebih tajam sih. Jauh lebih tajam dibanding manusia. Betul. Apalagi kayak misalnya kelelawar kan, mereka punya sensorik sendiri kan, pakai frekuensi kayak gitu. Terus, nah ada juga suatu suara yang nggak tahu dari mana asalnya, suara frekuensi supersonik yang sangat memekikkan telinga dan menyiksa pendengaran. Jadi itu beberapa kali di dalam film terjadi tuh, kayak bunyi nging, itu tinggi banget suara frekuensinya, dan itu bikin telinga sakit, bikin pusing kepala. Wow. Ya. Terus bencana acak seperti kecelakaan pesawat dan kapal laut tuh terjadi di mana-mana. Sama ada satu lagi kejadian, yaitu penyebaran disinformasi yang disebarkan melalui kertas pamflet berwarna merah dengan berbagai bahasa. Salah satunya bahasa yang di dalam film itu bahasa Arab dan bahasa Cina yang bertuliskan Death to America. Death to America. Wow. Ya. Dan itu disebarin dalam 2 bahasa. Pamflet. Dan yang disebarin, gue pikir helikopter. Pas gue tonton lagi, gue lihat itu apaan yang nyebarin, nggak ada Ren. Jadi pinter banget si sutradara tuh ngambil potongannya, atasnya nggak kelihatan. Jadi nebak-nebak kita kan, anjing itu apaan sih? Jadi penonton tuh kayak sebenarnya siapa sih naruh gitu. Iya, itu apaan yang diterbangin. Dan si Clay, suaminya Amanda itu, bawa mobil sambil panik gitu kan, kayak takut dengan hal itu apa, itu juga nggak kelihatan. Nah disitulah letak banyak spekulasi dan asumsi penonton untuk itu menariknya gitu loh. Kayak gitu. I see. Terus ada beberapa hal lagi nggak yang kira-kira lu inget gitu, yang menarik kalau dari lu? Mungkin yang sebelum menarik kita itu lanjut, tadi udah lo sampaikan semua ya. Yang menarik itu menurut gue yang binatang itu tiba-tiba merapat ke sana gitu kan, merapat ke kota, seakan-akan mereka tuh mengetahui akan terjadi sesuatu. Atau mungkin kalau dilihat lagi dari perspektif itu kayak justru di daerah mereka nggak aman, di daerahnya si hutan-hutannya itu, kayak mereka mau ke kota tuh kayaknya di situ bisa menjadi safe zone gitu loh. Terus ya itu yang menariknya adalah di film ini tuh kita sama sekali nggak dikasih tahu, nggak dikasih clue sama sekali Ren. Clue ada, tapi alasannya tuh iya, itu terjadi kenapa? Enggak. Apakah ini teroris kah? Betul, nggak ada. Atau apapun kah gitu kan? Iya. Jadi kita tuh cuma dikasih percikan-percikan clue yang sebenarnya juga nggak pasti. Kenapa? Iya, karena gitu lu bisa membuat versi lo sendiri. Betul. Gitu. Karena versi apapun yang lo buat dalam cerita ini nggak ada bener, nggak ada salah. Nah itu yang seru. Itu yang seru yang bakal kita bahas di sini. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam film ini? Mari kita berspekulasi kayak gitu. Nah sebenarnya film ini kan yang tadi kita bilang, ya gue mengamplifikasi lo ya. Sebenarnya film ini tuh hanya menampilkan konflik dan masalah aja, tanpa memberi premis. Benar. Atau penjelasan yang jelas tentang sebenarnya apa yang terjadi tuh nggak ada sama sekali di dalam film. Dan kenapanya juga nggak dijelasin. Nah, gue ngerasanya tuh di sini tuh si penulis itu memberikan, dan sutradara ya termasuk ya, itu memberikan ruang interpretasi sebebas-bebasnya bagi para penonton tentang apa yang sebenarnya terjadi gitu. Bahkan kan nggak ada solusi gitu kan.
Jadi kayak chaos aja. Jadi dan membuat kita yang nonton tuh berada di situasinya mereka. Benar. Jadi kayak anjing ini ngapa sih? Lah karakter yang di dalam juga bingung ini kenapa? Kitanya juga ikut bingung yang nonton. Jadi sama-sama bingung. Gitu loh. Jadi setidaknya itu bisa memunculkan rasa itu ke penonton. Iya. Ada rasa kegelisahan di dalam diri kita. Itu yang serunya tuh. That's why kan drama psychology kan. Iya. Itu. Dan mungkin yang lebih serunya lagi adalah hal ini tuh karena sebelumnya sempat diangkat oleh beberapa konspirator lah. Jadi konspirator dunia itu mengangkat kok Bill Gates, kok Mark Zuckerberg dan orang-orang kaya lainnya ngebuat bunker. Nah, apakah akan terjadi satu bencana? Apakah akan terjadi perang nuklir atau lebih dari itu? Lebih dari itu. Gitu kan. Ya. Banyak banget versinya ya. Betul. That's why ketika ini diangkat ke dalam suatu film dan kayak dibuat seakan-akan situasinya seperti itu. Ya, betul. Seakan-akan tuh kayak apa namanya? The world is about to end. Ya. Gitu kan. Dunia ini akan segera berakhir dibuat dan kayak kita nih orang-orang awam yang nggak ngerti. Iya. Gua nggak tahu. Iya, ini udah pengen berakhir. Iya, tapi gua nggak tahu kenapa. Iya. Yang jelas gue cuma satu, gue harus tahu tempat kemana gue kabur. Ya, gitu kan. Nah, itu yang membuat film ini tuh jadi semakin menarik. Iya, betul. Dan ini ya, gue mengutip omongannya si penulis novelnya Ren. Itu Ruman Alam itu pernah mengatakan dalam sebuah interview. Dia bilang gini, menurutku menyenangkan karena aku tidak bisa mengendalikan apa yang dipikirkan orang-orang dan pembaca tentang sesuatu yang mereka yakini masing-masing, ujar penulis. Bahkan pun pas ditanya, itu sebenarnya endingnya gimana sih? Dan itu kenapa? Nggak tahu, kata dia. Keren sih dia. Keren. Ruman Alam ini kalau dari nama orang Indonesia. Harusnya Kalau ya. dari nama, harusnya ya. Tapi mungkin keturunan kali ya. Nggak tahu, gue juga nggak tahu. Cuman tulisannya RUMAAA. Oh iya, A-nya 2 ya? A-nya 2. Nah ini gua nggak tahu ya, kayaknya orang India. Gua nggak mau sotoy sih. Kayaknya orang India nggak tahu. Nah tapi pada dasarnya ya dia tuh ya seniman aja. Ya gue buat karya gitu kan, nggak mesti ini kenapa dong. Benar. Justru di situ seninya kan gitu. Nah ini mari kita di sini kita masuk ke dalam ruang spekulasi yang udah disediakan sama Ruman Alam ini Ren, kayak gitu. Nah mungkin dari lu dulu deh, ada spekulasi lu nggak? Sebenarnya apa yang terjadi dari semua rentetan kejadian itu? Oke, kalau dari gua ya, yang pertama harus di-highlight adalah serangan cyber. Oke, serangan cyber yang menerpa Amerika. Itu kan khususnya. Nah, tapi orang-orang Amerika pada saat itu tidak tahu apakah hal itu terjadi di Amerika saja atau terjadi di seluruh dunia. Betul, karena kita pun penonton nggak tahu. Gitu. Karena skupnya kalau di film ya itu nggak bener-bener nggak dijelasin ini seluruh dunia atau cuman skup nasional. Benar. Karena kalau misalnya di emergency broadcast yang ditunjukin tuh cuman peta Amerika doang yang kena disruption tersebut. Kayak gitu. Nah, global nggak tahu deh tuh. Benar. Nah, kayak gitu. Itu satu yang harus di-highlight adalah cyber attacks. Dan yang di-highlight kedua adalah bagaimana cara pemerintah menyikapi cyber attacks ini. Dan kalau di film itu kan bahkan sampai film itu berakhir tidak diselesaikan masalahnya. Pemerintahnya nggak kelihatan loh. Nggak kelihatan, iya. Karena kan keterbatasan informasi. Betul. Jadi apakah pemerintah bekerja atau tidak itu tidak. Itu nggak sama sekali nggak tahu. Nggak tahu. Kan. Nah, itu dua hal itu yang harus di-highlight sehingga gue bisa membuat keputusan bahwa adalah cyber attacks ini apakah the real cyber attacks atau pemerintah yang membuat cyber attacks ini. Ya. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Cyber attack yang diluncurkan ada 3 cyber attack yang diluncurkan sendiri langsung dari pemerintah US, kayak gitu. Yang melakukan tuh pemerintah US-nya sendiri atau cyber attack dari negara musuh. Benar. US, gitu kan. Which is tadi kalau tadi gue bilang tuh ada kejadian pamflet yang disebar itu bahasa Arab sama bahasa China. Iya. Berarti kan antara dua tuh. Kalau nggak China, daerah Timur Tengah ada tuh. Iya. Iran, kayak gitu kan. Kayak gitu. Dan satu lagi possibilities-nya adalah cyber attack dari hacker non-governmental. Kayak gitu. Jadi ya hacker aja. Nah itu tadi harus dibahas juga. Kenapa pamflet itu bahasa Arab dan bahasa China? Why Vincent? Wah itu benar-benar spekulasi yang luar biasa sih. Gue nggak benar-benar bisa jawab secara tepat ya. Tapi paling tidak itu tuh sebenarnya suatu fenomena kejadian yang sengaja dirancang untuk menimbulkan disinformasi. Oke. Karena gini, kejadiannya kalau misalnya di dalam film ya, kalau kalian teman-teman ingat, si Clay itu, si suami dari Amanda Samford itu
bawa mobil kan, itu kesebar pamflet itu ada yang nyebar kan nggak tahu tuh apa yang nyebarin kan. Nah pamflet itu tuh yang dia dapat tuh bahasa Arab. Oke. Nah ada orang lain dapat dengan bahasa Cina. Jadi kayak sengaja ini tuh disinformasi aja. Disinformasi ya. Dibuat ngaco aja udah. But there is a message behind it. Apa tuh? Message-nya adalah Apa? what's the enemy of US? Muslim and China, bro. China. Iya. The two of them. Ya itu mau. Jadi itu it's like a propaganda, bro. Ini tuh propaganda yang dibuat. Disebarkan pamflet bertuliskan Death to America. Ya. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Cina, Ya. seakan-akan Hmm. lo nggak tahu enemy lo siapa, tapi lo akan berspekulasi. My enemy is from Muslim country and from China. Iya. Nah kan, tapi kan pertanyaan selanjutnya, what if kalau yang nyebarin itu pemerintah Amerikanya juga? Iya, makanya that's why Penyebaran disinformasi dong. propaganda. Propaganda. Kan gue bisa bilang. Iya, gitu. iya. Jadi sengaja Beda- pamflet beda- itu dibuat. Beda kata-kata aja sebenarnya. Lu bilang propaganda, gue bilang penyebaran disinformasi. Iya. Jadi Propaganda kan disinformasi. Jadi kayak ini sebenarnya film yang berbahaya menurut gue. Wow. Film berbahaya, bro. Dia di situ menaruh pamflet Arab, menaruh pamflet China. Kita faktor eksternal, bro. Kita faktor eksternal yang kita akan bisa menuduh, ini government lo sendiri. Ya. Bagaimana kalau lo sebagai warga negara sana? Apakah mungkin lo menuduh hal-hal super negatif? Oke, mungkin 10% dari rakyat Amerika akan berpikir negatif terhadap pemerintahnya. Tapi gue rasa mayoriti gak akan berpikir seperti itu, bro. Apalagi ketika mereka menerima pamflet yang asli bahwa China dan Amerika, seakan-akan itu membuat alam bawah sadar lo, your real enemy is from the Muslim country and from the China. Itu yang disebut propaganda melalui media, bre. Oh maksud lo, iya ya gue nangkep. Jadi berarti secret message yang ada di balik film ini ya. Jadi secara produksinya ya, secara produksinya yang mau disampaikan adalah, jadi ketika hal-hal ini nih yang aneh ini terjadi semua, nanti yang melakukan ini tuh Muslim or Chinese. Yes. Cuman itu message yang mau disebarkan, Itu yang mau disampaikan ke alam bawah sadar si penonton Amerika. Yang which is kalau sama kita mah nggak kena. Karena kan kita faktor eksternal, apalagi kita mencinta konspirasi. Kita orang eksternal deh, kita tahu gitu kan. Tapi kan orang-orang US, orang nasionalis, mereka tinggal di situ, berak di situ, makan di situ, Ren. Kayak gitu. Mereka pasti akan dibutakan dengan nasionalisme mereka sendiri, bre. Iya. Sama halnya gitu. seperti kayak kemarin gue melihat suatu kekejian lah ketika rakyat Israel, bro. Rakyat Israel, ya gue bisa bilang rakyat, menghadang truk bantuan ke Palestina. Truknya dibalikin, dihancur-hancurin segala macam. Itu rakyat loh. Kebencian mereka terhadap Palestina sampai segitunya, bro. Israel. Rakyat Israel. Wow. Ya itu kan propaganda. Itu disebabkan oleh propaganda. Dan itu menurutku jahat banget. Dan hal itu yang ingin mau ditanamkan menurut gua. Ini menurut gua baik lagi. Kalau hal itu terjadi, kalau suatu saat Amerika tiba-tiba tershutdown, cyber attacks, orang-orang kan tahu anjing musuh gua nih, China. Dan negara Arab dan Arab atau apa gitu. Dan itu namanya subliminal message. Benar. Jadi menyampaikan sesuatu tapi tersirat gitu. Dan itu yang mau dibangun. Oh, udah ketahuan. Dan kalau yang gue tangkap adalah the government. Maksudnya apanya government? Yang memainkan semua ini adalah pemerintah Amerika. Pemerintah Amerikanya malah. Tapi message-nya dan niatnya maunya seperti apa? Ini kan nggak ada clue ya, nggak ada, iya kan? Ya clue ada, tapi bener-bener kita nggak bisa, cuman bisa asumsi. Clue sebatas itu aja gitu loh. Sepercik clue doang. Nggak ada kayak next move-nya seperti apa. Tapi mungkin kalau menurut gua next move-nya adalah memisahkan si kaya dan si miskin, menghilangkan middle class. Oke, next move-nya ya, yang akan terjadi setelah film itu ya. Iya, setelah listrik itu hilang, setelah internet itu hilang, mungkin nanti internet akan tetap bisa diakses tapi hanya untuk sebagian orang. Karena menurut gua gini sih Ren, kalau gua jadi penulis ya atau sutradara ya, gua kalau misalnya gua ingin menyampaikan pesan atau apapun itu ya sebagai karya masterpiece ya, gua nggak akan buat ini jadi sequel. Ya, nggak akan gua buat sequel. Nggak akan, karena sense of artnya jadi hilang. Ketika di sequel itu menjelaskan kenapanya, udah hilang gitu loh. Karena wah ini bagus banget gitu loh. Maksudnya masterpiece-nya ya ketidaktahuan itu. Benar.
Benar-benar. Ke randomness anjing apa sih yang terjadi gitu loh. Dan kalau menurut gue sebagai si penulis, gue juga nggak akan buat sequel. Kalaupun memang ada yang buat sequel, itu berarti bukan si penulis. Tapi di pamfletnya itu ada nggak kalau di bukunya? Apa? Pamfletnya itu memang berbahasa China gue belum ngecek atau Arab, atau itu hanya ada di filmnya gitu loh? Bisa jadi karena ada beberapa adegan yang memang nggak masuk dari di novel, nggak ada, tapi di film ada. Kayak ini electronic vehicle. Yang mobil listrik Tesla yang saling tabrak-tabrakan tuh, itu nggak ada sebenarnya di novel, cuman ada di film kayak gitu. Nah ini harus dicek nih, karena kalau dicek ternyata tidak ada, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Barack Obama, Bro? Coba ya, ntar kita cek ya. Iya. Seru banget itu anjing. Itu temen ngopi juga kalau ngecek boleh. Boleh. Silakan komen di bawah, kasih tahu deh itu beneran ada di novel atau enggak kejadian itu kayak gitu. Nah, tadi cyber attack ya, kita berasumsinya cyber attack gitu. Nah, ada satu adegan yang juga memberikan spekulasi lain selain cyber attack, peperangan dari negara lain gitu, musuh negara US gitu. Ini sebenarnya suatu bencana nasional atau global yang sudah dipersiapkan oleh suatu golongan kaum tertentu. Wow. Dan ini bukan dari Amerika saja. Mereka kan non state actor, bahasanya tuh non state actor. Mereka tidak terbatas dari negara atau golongan kaum tertentu. Ya udah, 1% dari mereka tidak manusia. Nasionalis lah. Tidak nasionalis kayak gitu. One world government. Yes. Betul. Siapa itu Vincent? Elit global. Siapa itu elit global? Tapi seru ya, kita biasa ngomong elit global itu di kafe ngopi-ngopi. Tiba-tiba kita ngomongin elit global sama Cagup. Iya, sama Cagup ya terakhir. Cagup DKI ya. Cagup DKI, calon gubernur, benar. Pak Dharma Pongrekun. Besok siapa tahu kita besok ngobrol elit global sama Prabowo nih besok. Bisa. Jadi, Lo kenapa enggak? Bener. Pak Prabowo kan pasti paham tuh tentang pertahanan negara apa segala macam. Iya. Wow, beliau lebih ngerti harusnya. Atau seru juga kalau kita ngobrol sama Anies, Bre. Boleh. Panjang tuh pasti ceritanya tuh. Panjang banget itu. Karena kalau Pak Ganjar mau ngobrol, apa Ganjar? Wah, ya boleh, ya nggak apa-apa ya. Kenapa kan gitu? Seru sih kayaknya, tapi kayaknya lebih seru Bambang Pacul, Bro. Itu susah kayaknya ngobrol sama Pak Bambang Pacul tuh kayaknya. Pacul, ya? Iya. Kayak dia tuh cuman ya udah emang kayak gitu mau gimana gitu loh, nggak bisa dijelasin gitu keren loh. Sih, keren. Ya, keren. Korea gitu. Aura Koreanya tuh biasa ya. Iya, luar biasa memang. Lanjut deh. Tadi yang ini tuh sebenarnya udah dipersiapkan oleh suatu golongan kaum tertentu katanya. Dan di dalam film tuh juga ada adegan yang menyampaikan clue ini. Nah, clue ini dalam film tuh ada suatu adegan di mana GH atau George itu yang negro itu, Bre, yang bekerja sebagai seorang konsultan finansial. Dia mengatakan bahwa ia sudah memperkirakan hal ini akan terjadi. Dalam dialognya George mengatakan, tak lama sebelum ini terjadi, begitu dia melihat market, dia kan orang finance ya, orang pebisnis finance gitu. Aku tahu akan terjadi sesuatu, kata dia. Dalam pekerjaanku, aku harus memahami pola yang mengatur dunia. Garis bawahi pola yang mengatur dunia. Pola yang mengatur dunia. Iya, aku harus melihat kurva dan statistik. Jika sudah lama sepertiku, bisa melihat pola masa depan, kata dia. Wow. Ya, jika kurva stabil, maka keselarasan terjamin. Jika kurva naik turun, artinya terjadi sesuatu. Oke. Nah, jadi bahkan orang-orang kayak broker, orang yang bermain saham, They can predict the future. dengan melihat kurva tersebut, mereka bisa nyari tahu tentang berita ini tentang apa ya? Ini tentang apa? Ini kenapa ya bisa begini? Karena berkaitan, Ren. Benar dong. Misalnya dolar naik, pasti kan pengaruhnya ada peristiwa apa nih? Iya. Kayak gitu. Benar. Jadi menurut gua kayak orang-orang yang bermain saham, orang-orang yang bermain dengan kurva, tadi dikatakan orang-orang finansial itu juga harus peka dengan apa yang terjadi dengan dunia. Peka ya, apa yang terjadi dengan dunia. Yes. Bukan apa yang terjadi terhadap Ria Ricis. Kenapa tuh Ria Ricis? Gue gak tahu. Gue gak ngikutin. Gue juga gak tahu. Kenapa? Ya katanya ada masalah rumah tangga lah kata temen gue. Oh gitu. Tapi gue gak tahu juga kenapa. Jangan ikut-ikutan kita. Ingat teman ngopi, bukan Ria Ricis atau Lambe Tura. Ya, apa yang terjadi di dunia. Di dunia, bener anjing. Iya gitu Ren. Jadi ya make sense gak menurut lo? Make sense sih, make sense. Tapi menurut lo kalau yang terjadi di dunia astral, waduh, apakah berpengaruh juga?
Waduh, ini kan dia lagi ngomongin finansial, nggak ngonteks sih. Oh enggak ya? Iya, nggak ngonteks. Gue juga nggak ngerti apa hubungannya Kalian kan itu. ada kitab astral gitu bro. Ah, yang bisa berkaitan dengan apa namanya? Harusnya bisa sih. Iya, gitu lah, harusnya kan? ada. Ada tuh yang punya tuh kitab astral. Serius loh? Ada. Mau dong? Gue juga mau. Tapi kan nggak bisa dibaca karena tidak kelihatan. Hah? Terus seperti apa Vincent? Saya tidak tahu. Oke, Gue oke. nggak tahu, hanya dia yang bisa baca gimana. Iya. Ya kan? Tuh keren sih itu tadi. Luar biasa memang. Siapa yang punya itu? Joshua Siotang. Ah. Joshua Siotang. Joshua Siotang. Iya, betul. Emang Bion itu kalau dia. dia. Nggak bisa dijelasin gimana coba. Lu mau nanya ke gua nggak bisa jelasin deh gimana. Ya kan makanya tadi kalau lu bilang kan si broker itu kan ngelihat dari kurva, ya kan. Nah, itu sesuatu yang bisa diprediksi sesuatu yang karena bisa itu kan diprediksi, berdasarkan iya. data Kalau kita dan pasal, peristiwa bisa aktual. diprediksi nggak tuh? Ya nggak bisa lah. Nggak Orang bisa nggak diprediksi. kelihatan. Iya. Seperti gajian gak kelihatan ya. Seperti gajian ya. Numpang lewat doang gitu kan. Anjir. Iya benar. Berarti isinya hari ini dengan isinya 3 hari ke depan bisa berbeda dong. Harusnya bisa. Bisa. Karena kan bisa dibuat itu. Tergantung kreatornya siapa. Tergantung kreator siapa. Nah, Lanjut. lanjut. Nah, jadi GH bercerita bahwa ia itu jadi gini, Bre. Dia tuh kenal dekat sama satu klien yang super kaya. Orang penting. Terus si Amanda kan lagi ngobrol tuh dia sama Amanda kan, lagi minum liquor lah mereka berdua gitu. Padahal mereka bukan laki bini tuh. Udah punya laki bini juga padahal gitu kan. Ngobrol terus si Amanda nanya, "Ini selebriti bukan?" "Bukan," kata dia. "Ini orang penting yang dia tuh di dunia bisnis ini, dia ini adalah orang yang salah satu yang terbesar, top G." Wow. Kata dia gitu. Kalau gue sebutin namanya lu juga langsung tahu lah. Tapi dia nggak nyebutin namanya siapa gitu. Nah itu kan seru juga tuh berspekulasi Jadi kita siapa, menerka. ya menerka siapa gitu kan. Nah orang ini tuh dikenal sebagai orang yang supel, riang, suka bercanda lah ya, kayak gitu-gitu. Nah suatu kali tuh di sebuah party, GH dengan orang ini mereka kayak having fun lah di party tersebut kan, ya mabuk berat lah gitu berdua ini. Terus si GH diajaklah ke ruang kerjanya si orang ini, ke ruang kerja private-nya. Di sana mereka ngobrol, ngisap cerutu sambil makan roti Yuli Bakery. Yuli Bakery masuk. Luar biasa tuh. Wah. Ini enak banget. Nah, di situ mereka tuh sambil ketawa ketiwi mempererat hubungan mereka. Berarti Yuli Kayak Bakery gitu. itu segala kalangan. Segala Kalangan bawah, menengah, atas bisa campur aduk. Bener. Makan Yuli Bakery. Bener. Dari budak, dari middle class ya kan, Class. sampai elit global. kayak Ini keren. roti rakyat namanya. Roti satu galaksi. Roti Coba satu itu. galaksi ya kan. Udah bukan lagi masuk gorong-gorong ini berarti. Bukan ya. Ini udah semua. Bahkan ini ya Ren ya. Jadi bahkan tuh Anunnaki tuh makan ini Ren. Wow. Gila. Berarti wajib banget teman ngopi ya. Iya. Kalau kalian mau menjadi elite global, Yes. makan Yuli Bakery. Tapi Yuli kalau Bakery. kalian tidak mau menjadi elite global, Yes. makan Yuli Bakery juga. Iya, wajib ini hukumnya Wajib. nih. Gitu, karena ini mempererat hubungan, Bre. Orang, Bre, nih ya, orang pengen cerai makan Yuli Bakery nggak jadi, Ren. Nggak jadi. Nggak jadi. Gila. Stok Yuli Bakery. Stok Yuli Bakery. Gua abis ini langsung stok nih. Belinya bisa langsung ke Instagramnya Vincent. Instagram ya. Yuli Bakery. Yuli Bakery. Ntar linknya di bawah, kalian bisa klik langsung bisa belanja deh tuh. DM langsung ya. DM. Kayak gitu. Nah, gue lanjut ya, Bre. Di tengah-tengah perbincangan itu kan mereka berdua nih sambil ketawa ketiwi sambil makan Yuli Bakery. Si orang penting ini nih bilang dia nih suka ngeklik lah sama si GH ini. Dan orang itu berharap GH bisa ikut melakukan sebuah kunjungan trip bersama dia. Gitu kan. Nah, terus si George nanya nih, kunjungan macam apa gitu kan. Terus yang tadinya lagi santai ketawa ketiwi gitu, tahu-tahu orang ini nih raut mukanya berubah jadi serius. Wow. Dan menatap GH dengan raut wajah yang bener-bener rada creepy gitu. Dia bilang, "Enggak, bukan apa-apa. Cuman pertemuan tahunanku dengan komplotan jahat yang menguasai dunia." Kata dia. Anjir. Terus diem kan hening. Terus ngakak lagi ketawa kayak gitu. Jadi dan si GH waktu itu nganggapnya itu jokes. Itu cuman jokes. It's a bad jokes kata dia. Itu bener-bener lelucon yang buruk lah kayak gitu. Dan lanjutlah, udah berganti hari, ya kan. Nah si GH itu sebelum kejadian masif ini terjadi, temannya tuh tiba-tiba sebelum terjadi ya, sebelum malam itu tuh, sebelum malam si GH datang ke rumah itu, temannya nelfon teman yang orang penting ini, yang OG ini.
apa namanya, yang top G ini bener-bener dalam kondisi yang nggak ada appointment, nggak ada schedule, nggak ada angin, nggak ada hujan, tau-tau nelpon aja, nggak kayak biasanya gitu. Dia nelpon bilang ke GH, dia minta uangnya itu dipindahkan ke si George ini. Kan si George ini konsultan kliennya kan, konsultan gitu kan. Jumlahnya banyak, bahkan baginya kata dia. Di akhir percakapan dia bilang mau pergi untuk sementara, kata si orang ini. Wow. Dia mau pergi ke sementara kayak gitu. Terus di situ si GH bercandain balik dong gitu. Oh iya, lu mau nemuin komplotan jahat lu di akhir pekan ini, kata gitu. Gue pikir cuman di awal musim dingin, winter solstice. Wow. Kayak gitu. Kan dibercandain gitu kan. Iya. Diem, hening, gak ketawa. Wah itu awkward tuh kan si GH-nya kan. Ini terus si GH bilang gini, ini gak biasanya. Ini orang tuh akan selalu ketawa, bahkan dengan jokes terburuk Jokes sekalipun dia receh aja gitu ya. dia akan selalu ketawa. Bahkan jokes bapak-bapak aja ketawa nih orang Ketawa. ya. Karena sesupel itulah orang itu gitu. Tapi ini orang gak ketawa. Terus orang itu tiba-tiba setelah dia hening, dia ngomong kayak gini dengan nada yang kasihan. Dia ngomong kayak gini ke GH, jaga dirimu baik-baik ya, katanya gitu. Gue merinding loh. Take care brother gitu. Take care of yourself gitu. Seolah-olah kasihan pada GH, dia bilang gitu. Nah di sini tuh gue ngelihatnya seolah-olah tuh temennya GH ini kayak udah prepare dengan hal ini yang akan terjadi, atau bisa jadi dia pergi ke suatu bunker mungkin. Iya. Iya nggak sih? Ya sorry, uangnya itu dipindahkan ke bank. Nggak jelas di situ. Oke. Just cuman kan dialognya cuman move the money kayak gitu. Entah kemana apapun itu. Mungkin ke Vatikan Ren. Katolik Clip silakan komen. Loh, Vatikan maksudnya Iya, itu iya, donasi kan. Donasi. Boleh dong, Boleh, kan. boleh. Kenapa sih? Benar. Iya. Iya Atau gitu. mungkin ke suatu bank Ini yang memang banknya itu atau Pendeta Gilbert. blok. Enggak, itu kan Iya, boleh iya, kan? iya, Persepulan iya, boleh iya, nggak? Iya. Boleh kan? Boleh. Boleh lah. Boleh. Masa nggak boleh kan? Gimana sih? Enggak, jadi bisa jadi ada bank yang memang survive. Oh. Jadi dia tahu, Hmm. gue nitipin duitnya ke lo karena tempat lo bekerja tuh kayak aman. Tempat lo kerja tuh gak akan kenapa-napa. Mungkin orangnya bisa kenapa-napa, tapi mungkin company-nya enggak. Company dari bank tersebut aman. Iya. Jadi bahkan pun protokoler sesuatu itu yang akan terjadi aja, bank itu tuh punya protokolnya. Punya. Dan tahu gitu. Seperti bank apa Vincent kalau yang di Indonesia bank terkuat? Nggak tahu gua. BCA dong. BCA ya. BCA kuat banget bro. BCA kuat Di banget. saat yang lain mengalami penurunan sahamnya kemarin. Yang terjadi sekarang. Iya, kemarin kan di-share juga oleh salah satu temen kopi juga kan. Ya kan I see, di-share I see. bahwa yang lain tuh lagi ambruk. sahamnya turun 6%, Tapi ini yang paling stabil 8%, 12%, biasanya cuma turun BCA 1%. paling stabil. Oh. Stabil, keren. Kayak gitu. Tapi gue jadi keingetan Ren, tadi lu ngomongin tentang bank yang survive dalam kondisi apapun. Gue jadi ingat film Despicable Me. Lu inget gak? Despicable Me, yang Happy. matanya satu. Iya, yang happy. Iya, itu. iya. Cause I'm happy. Ah. Yang ini Gru. Iya, gue tahu. Yang punya, dia tuh super villain lah, manusia terjahat di bumi. Gue lupa lagi tapi ceritanya. Ya, tapi di dalam filmnya tuh ada menunjukkan Bank of Evil. Ini film loh ya, kartun Bank loh of ya. Evil. Bank of Evil. Jadi semua super villain di dunia itu pada naruh duitnya di situ. World Bank. World Bank. Bisa jadi. Bisa jadi, nggak tahu, Iya kan? nggak tahu ya. World Bank tuh punya isi itu bukan sih? Rothschild. Kalau mau ditarik-tarik harusnya ada. Harusnya ada. ada sangkut pautnya ke sana, karena kayak Swiss Bank, World Bank itu kan bagian dari mereka the Feds, bagian dari mereka konspirasinya. Konspirasi. Katanya kayak gitu. Dan ini menurut lu temannya kemana Ren? Kalau dia bilang dia pergi sementara, dia kemana? Iya. Mungkin kalau dia suka baca Alkitab, Ah, dia akan lari ke ke gunung-gunung. gunung-gunung. Iya. Ya benar sih. Tapi kalau dia Bener. suka baca majalah-majalah, Atau Satanic Bible. Satanic Bible, mungkin dia akan buat bunker. Ya. Kalau dia suka nonton Playboy, dia akan buat mansion lagi sendiri. Lah, mansion hancur juga Ya dong. mansionnya mansion yang bawah tanah juga, ya seperti Ya berarti bunker, gitu. tetap bunker. Tapi nyata-nyatanya kan sekarang banyak
elit super kaya dunia yang udah punya bunker sendiri. Iya. Mereka bikin Iya, kayak Mark benar. Zuckerberg, Mark Zuckerberg, bikin Bill Gates. Terus Terus yang punya Amazon, everyone has it gitu loh. Iya. Yang bunker itu bahkan katanya bisa tahan terhadap ledakan nuklir. iya. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah kenapa mereka membuat itu? Apakah mereka tahu nih bahwa akan ada meteor jatuh atau ada hal-hal buruk terjadi gitu ya? Mungkin yang paling tepat adalah gue bisa bilang gini, agama samawi gitu ya. Mungkin kalau kita tarik secara historik, semua tidak bisa dikorelasikan secara historik gitu kan. Tapi ada satu kejadian Nabi Nuh. Kita sepakat bahwa semua mitologi, Flood mythology, semua mitologi, semua kebudayaan, peradaban mengakui bahwa banjir itu pernah terjadi. betul. Apakah mereka mengetahui akan terjadi satu bencana besar, Bre? Gitu loh. Entah itu mereka punya kitab Salomo, salinan kitab Salomo masing-masing ya kan, yang dipunyain para Illuminati. Ya. Jadi mereka mempersiapkan hal itu. Iya. Kalau dari situ dia taunya dari kayak kitab Solomon apa kayak gitu-gitu, itu terlalu jauh lah. Terlalu jauh ya? Terlalu jauh. Lebih make sense-nya lagi kalau mereka yang menciptakan. Iya dong. Mereka yang menciptakan problemnya, mereka punya solusinya, mereka ciptakan reaksinya, kan selalu kayak gitu patternnya. For what? For their gain, for keberlangsungan hidup mereka yang eksklusif. Saat ini mereka sudah eksklusif menurut gue. Bener-bener eksklusif lagi. Kalau bisa, misalnya gini, dari 8 miliar penduduk dunia, ya udah yang tinggal hidup tinggal 1 miliar aja. Menurut mereka, di sudut pandang mereka 7 miliar ini gak ada gunanya. Hanya, ya apa gunanya gitu loh. Oke. Oh, I got the point. Kan sebenarnya gini, sebenarnya sistem mata uang, sistem currency itu dibuat zaman dulu tuh, ini sepengetahuan gue ya, correct me if I'm wrong, itu untuk menciptakan suatu sistem pembayaran terhadap para pekerja. Jadi banyak orang tuh akan bekerja keras, Bre, untuk menghasilkan sesuatu. Jadi kayak misalnya gue pengen sebuah rumah, gue ciptain lah sistem uang. Jadi rumah gue tuh bisa dibangun oleh beberapa orang, dan ada orang yang bikin batu batanya, ada orang bikin semennya. Nah, jadi zaman dulu elit global masih berpikir manusia itu berguna untuk bekerja. Serendah apapun manusia itu berguna untuk bekerja, entah dijadikan budak, dijadikan apapun. Saat ini untuk membangun misalnya Menara Babel, piramid, butuh orang dong. Butuh orang. Iya, narik-narik batunya kan butuh orang. Gitu kan. Saat ini sudah ada artificial intelligence. Saat ini mesin yang digunakan untuk membangun. Oke. Oh gitu maksudnya. Iya. Jadi mereka menganggap bahwa ya udah, memang sisanya ini memang gak berkontribusi apa-apa toh. Orang udah ada AI, ya udah gue matiin aja, nggak ada gunanya kok. Iya, Bre. Jadi saat ini mereka sudah punya mesin. Udahlah, gue nggak butuh banyak manusia kali. Yang penting buat ya civilization gue tentram, adem ayem, yang berkualitas. Selebihnya diisi oleh AI. Iya, utopia. Jadi mereka mau menciptakan society atau peradaban yang ideal. Utopis kayak utopia paradoks. Iya, seperti itu, utopia. Utopia itu kan tempat kayak tempat dongeng gitu, paradise gitu kan. Nah, gue juga kalau misalnya ya, seandainya gue ateis, gue tidak beragama, gue juga akan berpikir seperti itu, Ren. Lo iya dong, 8 miliar nih, anjing 7 miliar nggak ada gunanya, bangsat, ngapain? Gue musnahin lah. Anjir, kalau jatuh gak lo? Kan gue bilang kalau gue ateis dan gak beragama, sayangnya gue punya Tuhan. Tidak diperbolehkan di agama dan ketuhanan dong, ya kan. Bahkan gak usah ngomong ketuhanan deh, dalam segi kemanusiaan aja deh gitu kan. Itu kan gak bisa gitu kan. Tapi dari sudut pandang orang-orang yang sudah mencapai titik kesadaran itu, mereka pasti akan melakukan hal itu. Mereka punya resource, pasti kayak gitu. Pasti menurut lo? Enggak lah, menurut gue tidak pasti sih. Menurut gue manusia itu adalah makhluk yang paling susah diprediksi ya. Karena gini, gue mencoba memahami manusia dari sudut pandang hidup gue, dan ternyata berbeda gitu loh. Kalau gue pribadi, ketika gue memiliki segalanya misalnya, gue akan mengasingkan diri, bro. Tapi gue juga tidak akan menghancurkan segalanya. Gue lebih kayak, udah gue pengen cari tempat tenang, gue pengen bertani, gue pengen ngelihat bebek, ngelihat ayam, gue pengen berinteraksi dengan warga sekitar yang gak tahu gue, gitu loh. Because I love talking with strangers. Gitu. And that's why nggak bisa disamaratakan sih sebenarnya, karena everyone is different kan. Tapi ya gue juga nggak ngerti apa yang ada di pikirannya Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, iya kan, Xi Jinping. Kalau gue ngelihatnya mungkin memang itu kan berarti kan ada direksi,
ada direksi yang dibangun kan, narasi yang dibangun kenapa mereka bisa melakukan itu. Ya Benar. mungkin karena ada protokol Zion. Ya. Jadi ada atasnya lagi nih yang ngedoktrin mereka untuk berbuat kayak gitu. Ya jadi goalsnya mereka tuh udah tinggi banget. Udah tinggi. Dan itu belum tercapai. Belum Dan tercapai. itulah yang mereka kerjakan. Yes. Wow. Dan mereka mau melakukan itu sekarang, saat-saat ini. Sebenarnya menariknya kenapa film ini bisa jadi seviral itu, selain ada tangan Obama di situ ya kan? Yang kedua, spekulasinya what if ini tuh beneran terjadi gitu. Jadi kayak si penulis tuh ngasih skenario nih, kalau misalnya hal ini terjadi gimana? Karena ini sangat memungkinkan, Ren. Spoiler lah itu lah ya. Sangat memungkinkan gitu Iya, untuk iya. terjadi di zaman sekarang. Apalagi ada yang namanya teknologi EMP. Hmm. EMP itu adalah senjata gelombang elektromagnetik. Itu bisa menghancurkan suatu wilayah Wow. dalam waktu sesingkat-singkatnya, Ren. Gini, sekarang suatu wilayah itu negara dikatakan lumpuh. Itu kalau apa? Negara dikatakan lumpuh kalau Iya, kalau kalau. perekonomiannya mereka ambruk. Yes, betul. Iya, Betul. Itu bisa dilakukan dengan cara apa? Matiin aja internet dan listriknya. benar. Sesimpel itu. Benar. Nah, senjata ini bisa melakukan itu. Wow. Kayak gitu. Dan menimbulkan disrupsi atau gelombang frekuensi yang ngebuat masyarakat-masyarakatnya yaitu kesakitan karena kedengar suara Gelombang tertentu. itu ya. Kayak Itu gitu. yang dibilang bisa menyebabkan tsunami juga gak sih? Beda HARP kalau itu. Oh itu HARP ya? Iya, kalau HARP Tapi itu kan menggunakan gelombang juga sama. tapi dia beda project. Kalau HARP itu kan dia memanipulasi cuaca atau weather atau alam lah atau apapun ya. Tapi kalau misalnya yang EMP ini senjata, beneran senjata. Memanipulasi senjata. Kalau yang Memanipulasi gelombang untuk mematikan jaringan listrik sinyal lah. dan sinyal. Nah, Internet, listrik mati semua. MK Ultra Kalau MK Ultra kan untuk orang. untuk otak. Wah. Jadi mereka sudah menciptakan sebegitu banyak senjata, Bre. Itu banyak senjata untuk manipulasi. Iya. Total kontrol. Pornhub juga tuh ya. Waduh. Itu untuk Bener loh. benar-benar itu. benar, Itu kan benar. bikin orang pada Iya. anjing pascol kan. Iya, jadi kesetanan ya. Setanan, Cok. Coli mulu, coli ya kan. OnlyFans Di ya kan? motor coli ya kan. Goblok. Ada nggak orang sampai kayak gitu ya? Wah, tahu dah. Harusnya, ada loh harusnya. Ada orang kan ada aja Cok. aneh-aneh. Cok. Di India aja bersetubuh dengan binatang itu kan Anjing, Vincent. Udah gak masuk akal ya. Gila, Masuk gila, akal, gila, Bre. gila. Iya, Iya. tapi bener sih yang lo tadi omongin. Iya, konspirasi EMP project ini sebenarnya udah lama sebenarnya EMP project ini. Ini tuh kayak merujuk pada teori konspirasi yang menyatakan bahwa pemerintah atau kelompok tertentu tuh secara diam-diam mengembangkan atau merencanakan penggunaan senjata gelombang elektromagnetik untuk tujuan tertentu yang mungkin tidak diungkapkan kepada publik. Singkatnya sih kurang lebih kayak gitu. Gua nggak akan lebih dalam ya di EMP ini. Ntar terkait bukti dan evidence ntar gue taruh linknya di bawah. Itu memang bahkan Departemen Pertahanan US sekalipun itu juga ada datanya. Dan ada jurnal ilmiahnya, memang beneran ada senjatanya. Itu memang senjata untuk perang, Ren. Iya. Kayak gitu. Nah, gue inget banget waktu itu, bahkan Pak Ganjar ya, ini terlepas apapun itu, waktu itu Pak Ganjar pernah ngomong di debat, yang debat kedua kalau nggak salah, debat Pilpres yang kemarin tuh. Pak Ganjar tuh ada ngomong gini, kita tuh udah saatnya kalau kita punya anggaran, kan waktu itu konteksnya ngomongin sistem pertahanan negara kan, ya kan? Di situ Pak Ganjar ngomong sudah saatnya kita punya quantum detector. Quantum detector. Iya, jadi kalaupun ada penyerangan entah dari ranah kuantum atau frekuensi, kita tuh udah punya deteksinya paling tidak. Iya. Kayak Jadi gitu. kita bisa tahu ya, kita Iya. bisa mempersiapkan ya. Betul, karena banyak negara-negara di dunia itu sudah menggunakan itu, Ren. Hanya kita nih masih belum mencapai itu. Kita masih ketinggalan aja untuk teknologi militer ya. Kayak gitu. Harganya mungkin, Cok. Iyalah, jelas. Iya. Jelas. Dan kalaupun Jelas. harganya mahal, bisa jadi juga pengoperasiannya Jelas. dibatasin. Dibatasin. Iya. Iya, ya itulah kan. Itu kan waktu itu Pak Ganjar ngomong itu kan Benar. konteksnya sistem pertahanan negara gitu. Benar. Terlepas realisasinya seperti Seperti apa? Iya. Nggak tahu Yang jelas kan lah. itu saran dan saran. Masukannya bagus sebenarnya. Bagus. Iya dong, karena sekarang senjata tuh udah ukuran kuantum, Ren, lu bayangin gimana? Bener. Mungkin maksudnya daripada bangun IKN gitu kan. Waduh. Maksudnya Pak Ganjar. Tapi kita nggak ada yang tahu maksudnya seperti apa. Asumsi aja, asumsi. Iya. Tapi kalau bayangan gue IKN tuh kayak ini tahu, Hunger Games. Anjay. Kota Capitol tuh Iya, yang iya, kontrol distrik-distrik tuh.
distrik-distrik budak kan. Capitol itu adalah tempat isinya elit-elit semua, orang-orang kaya. Jadi maksud lo Pak Jokowi menciptakan IKN untuk elit-elit global dan nanti kita jadi budak gitu? Bisa jadi. Wah. Loh, kan bisa jadi. Bisa jadi. Padahal kan belum tentu dong. Enggak lah kalau menurut gua, enggak lah, itu mah Nggak mungkin lah. demi Konspirasi kesejahteraan itu. rakyat. Iya. Rakyat yang mana? Rakyat yang bayar. Sudah Vincent, Ya, sudah. ya, Aku ya, cinta Indonesia. Iya dong, Waduh jelas. kan, elit global tuh. Bicara ending gitu ya. Ke ini kali ya, apa namanya? Jadi yang digambarkan adalah dalam film itu kan cara film Friends lah. Jadi si anak kecil itu yang perempuan, Ya. dia tuh tidak bergeming, jadi tidak memikirkan apa yang terjadi di dunia ini. Dia hanya Oh, berfokus pada iya. kesenangannya. Iya. Nah, Friends itu adalah bagian dari kesenangannya, men. Betul. Gitu. Jadi intinya sebenarnya yang mau digambarkan menurut gua adalah bahwa manusia itu nggak peduli dengan siapapun, Bre. Except their happiness. Gue paham maksudnya. Jadi kebanyakan orang yang ada di dunia itu gambarannya kayak si Rose ini, Yes, si anak kecil itu yang correct. dimana sebenarnya dunia lu lagi nggak baik-baik aja, tapi lu terus teralihkan, terdistract sama Mobile Legend, Yes. sama apa lagi Tinder, Ya. ya kan? Sama dagangan. Apapun itulah, Iya. gitu. Padahal sebenarnya dunia lu lagi nggak baik-baik aja dan lu nggak awake gitu loh, lu nggak sadar akan hal itu, gitu. Dan ketika lo sadar, lo cuma bilang, Ya udah. "Fuck the world, this is my life." Iya gitu. Ya bodo amat ya. Yang penting gue seneng kan gitu. Bener. Dan itu nyata-nyatanya diangkat sama si penulis bahwa ini loh yang terjadi di etis sekarang gitu. Yang pada akhirnya gua rasa sih yang paling penting itu tuh makan Yuli Bakery, Ren. Iya gitu. Sebelum penting kita ya. menutup podcast ini kita Jadi harus lebih penting Yuli makan Bakery. siang gratis apa makan Yuli Bakery? Yuli Bakery lah. Yuli Bakery. Itu makan siang gratisnya ganti aja jadi makan Yuli Bakery. Makan Yuli Bakery. Iya. Waduh. Ya kan? Iya. Lebih bergizi gitu loh, Ren. Bergizi ya. Iya. Hidup Yuli Gitu. Bakery. Yuli Bakery tuh luar biasa nih. Ini harus dimakan di Aduh, seluruh itu. Nusantara. Wanginya Vincent. Kalah nasi uduk pagi-pagi nih. Iya. Gue ganti besok menu nasi uduk gue nih. Enggak serius, Ren. Ini gue juga jadi kayaknya gue ntar sarapan tiap hari pakai Yuli Bakery Iya, deh. benar-benar. Gue juga akan gue ganti menu nasi uduknya. Iya. Yuli Bakery. Kayak gitu. Ini buat Nah, teman ngopi ya, wajib banget satuin Yuli Bakery bersama kopi hitam dari Jacob. luar biasa. Jacobs, Masuk nggak tuh? iya kan, masuk. Coba itu. Lagi untuk anak-anak yang lokasinya di Jakarta. Pamulang. Tangsel. Khususnya Tangsel. Main ke Jacobs itu. Main ke Jacobs ya. Itu udah masuk Maps belum, Ren? Udah masuk Udah Maps, masukin. udah masuk Ah, Maps. search aja di Maps tuh, Jacobs di mana itu. Jacobs di situ. Filipina. Ngopi. Seruput dulu kopinya.